Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasidiana Hamidiawati akan menjelaskan tentang pemodelan dampak virus K-pop di Twitter. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang, kemudian ada tujuan, selanjutnya ada asumsi-asumsi, selanjutnya ada parameter dan variabel, kemudian ada model yang disusun, kemudian ada simulasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang. Yang melatar belakangi pemodelan kami adalah tren K-pop yang mulai berkembang pesat akibat berkembangnya teknologi informasi, yaitu media sosial, salah satunya Twitter. Melalui Twitter, para grup idol akan membagikan momen mereka sehingga para fans akan menge-like atau komen atau retweet, sehingga pengguna Twitter yang sebelumnya tidak tahu menau tentang K-pop menjadi tertarik atau bahkan membencinya. Kemudian tujuan pemodelan kami, yang pertama, mengamati popularitas K-pop di Twitter, yang kedua, mengamati penyebaran K-pop di Twitter, dan yang terakhir adalah mengamati jumlah populasi manusia yang menyukai K-pop, benci K-pop, fanatik K-pop, dan yang tidak masuk ketiganya. Kemudian ada asumsi yang kami lakukan. Yang pertama, semua individu memiliki akun Twitter. Yang kedua, setiap individu hanya bisa masuk ke dalam salah satu dari U, yaitu pengguna umum atau pengguna normal, S yaitu pengguna yang rentan, K adalah K-popers, F adalah fanatik, dan H adalah haters. Yang ketiga, pengguna yang rentan adalah individu bukan K-popers yang melakukan like pada suatu tweet K-pop dalam 3 bulan terakhir. Yang keempat, K-popers adalah individu yang melakukan retweet, komen, atau post dalam 3 bulan terakhir. Yang kelima, fans adalah yang kelima, fanatik adalah individu yang memiliki akun fanpage atau menonton konser secara langsung atau mengakui fanatik lewat Google Form. Yang keenam, haters adalah individu yang mengaku haters pada Google Form. Yang ketujuh, pengguna normal adalah individu yang bukan S, K, F, dan H. Yang kedelapan, jika pengguna adalah fanatik K-popers, maka selamanya adalah fanatik K-pop, kecuali akun Twitternya dihapus. Yang kesembilan, jika pengguna adalah haters K-pop, maka selamanya adalah haters K-pop, kecuali akun Twitternya dihapus. Yang ke-10, grup idol tetap eksis. Yang ke-11, populasi K-popers terdiri dari semua fandom. Artinya, fandom yang berbeda atau multi-fandom tetap dianggap sama. Dan yang terakhir adalah waktu kontinu. Parameter dan variabel yang kita gunakan, yang pertama itu akan kita bahas parameter, yaitu ada B, yaitu tingkat pertambahan pengguna Twitter, lalu ada alpha, yaitu laju perpindahan dari pengguna yang rentan ke pengguna normal, lalu ada lambda, yaitu laju perpindahan dari pengguna normal ke pengguna yang rentan, kemudian ada beta, yaitu laju perpindahan dari K-popers ke pengguna rentan, kemudian ada sigma, yaitu laju perpindahan dari pengguna yang rentan ke K-popers, lalu ada psi, yaitu laju perpindahan dari pengguna normal ke K-popers, lalu ada rho, yaitu laju perpindahan dari K-popers ke pengguna yang normal, kemudian ada gamma, yaitu laju perpindahan dari K-popers ke fanatik, kemudian ada tau, yaitu laju perpindahan dari pengguna normal ke fanatik, kemudian ada omega, yaitu laju perpindahan dari pengguna yang rentan ke fanatik, lalu ada mu, yaitu laju perpindahan dari pengguna normal ke haters. Kemudian ada D1, yaitu tingkat pengurangan individu pengguna normal, D2, tingkat pengurangan individu pengguna rentan, D3, tingkat pengurangan individu K-popers, D4, tingkat pengurangan individu fanatik, dan yang terakhir ada D5, yaitu tingkat pengurangan individu haters. Selanjutnya, kami menggunakan 5 variabel. Yang pertama, U, yaitu pengguna Twitter normal, S, rentan terhadap virus K-pop, K, K-popers, F, fanatik, dan yang terakhir adalah haters K-pop. Berikut adalah model yang kita susun. Sehingga kita memperoleh model matematika sebagai berikut. DU per DT sama dengan B dikali U, lalu ada alfa dikali S dikali U, ditambah rho dikali K dikali U, dikurangi lambda dikali S dikali U, dikurangi psi dikali K dikali U, dikurangi D1 dikali U, dikurangi tau dikali F dikali U. Kemudian ada DS per DT sama dengan lambda dikali U dikali S, ditambah beta dikali K dikali S, dikurangi alfa dikali U dikali S, dikurangi gamma, dikurangi sigma,
dikali K dikali S dikurangi omega dikali F dikali S dikurangi D2 dikali S. Kemudian ada dK per dt sama dengan sigma dikali S dikali K, kemudian ditambah besi dikali U dikali K, kemudian dikurangi beta dikali S dikali K, dikurangi rho dikali U dikali K, dikurangi gamma dikali F dikali K, dikurangi D3 dikali K. Kemudian untuk dF per dt sama dengan gamma dikali K dikali F, ditambah omega dikali S dikali F, ditambah tau dikali U dikali F, dan dikurangi D4 dikali F. Dan yang terakhir ada dH per dt sama dengan mu dikali U dikali H dikurangi D5 dikali H. Kemudian untuk simulasi yang kami lakukan, kami mendapatkan data melalui Google Form, yang kemudian kami olah data tersebut, kita pilih dan kita masukkan ke variabel dan parameter. Selanjutnya kita selesaikan menggunakan MATLAB. Berikut hasil yang kami dapatkan dari survei yang kami lakukan terhadap 133 responden diperoleh data sebagai berikut. Untuk variabel U pada 6 bulan lalu 48 pengguna, 3 bulan lalu 50 pengguna, dan sekarang 51 pengguna. Untuk variabel S, 6 bulan lalu ada 19 pengguna, 3 bulan lalu ada 19 pengguna, dan sekarang ada 21 pengguna. Untuk variabel K, 6 bulan lalu ada 17 pengguna, 3 bulan lalu ada 20 pengguna, dan sekarang ada 22 pengguna. Untuk variabel F, 6 bulan lalu ada 5 pengguna, 3 bulan lalu ada 12 pengguna, dan sekarang ada 17 pengguna. Dan yang terakhir adalah variabel H, 6 bulan lalu ada 2 pengguna, 3 bulan lalu ada 3 pengguna, dan sekarang ada 1 pengguna. Kemudian dari data tersebut kita peroleh perubahan variabel yang terjadi selama 6 bulan terakhir. Sehingga kita peroleh 2 parameter, dan kemudian kita rata-rata setiap parameter tersebut. Yang kemudian kita selesaikan menggunakan metode ODE45 di MATLAB dengan memasukkan parameter, nilai awal, dan model matematika kita sehingga memperoleh hasil sebagai berikut. Dengan nilai awal U sama dengan 51, S21, K22, F17, dan H1, kita memperoleh bahwa pertumbuhan populasi pengguna Twitter normal U yang direpresentasikan dengan kurva berwarna merah itu bersifat fluktuatif yang memiliki arti bahwa populasi tersebut mengalami fase kenaikan dan memiliki fase penurunan. Kemudian populasi maksimal pada grafik ini yaitu mencapai 76 pengguna pada saat T48. Untuk pertumbuhan populasi pengguna Twitter yang rentan terkena virus K-pop atau S yang direpresentasikan dengan kurva berwarna biru, itu kurvanya akan mengalami penurunan dan mendekati 0, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin lama populasi S akan punah. Kemudian untuk yang ketiga, pertumbuhan populasi pengguna Twitter yang terkena virus K-pop atau K-popers terus mengalami penurunan hingga mendekati titik 0, yaitu yang direpresentasikan dengan kurva berwarna hitam ini. Kemudian, pertumbuhan populasi pengguna Twitter yang fanatik terhadap K-pop atau F bersifat fluktuatif, yang direpresentasikan dengan kurva berwarna hijau ini. Dia mengalami fase kenaikan, lalu mengalami fase penurunan. Pada grafik ini, populasi maksimal mencapai 82 pengguna pada T saat 52. Kemudian, yang terakhir, pertumbuhan populasi pengguna Twitter yang benci terhadap K-pop atau H bersifat fluktuatif yang direpresentasikan dengan kurva berwarna kuning. Dia mengalami fase kenaikan dan fase penurunan. Kemudian pada grafik ini, populasi maksimal mencapai 8 pengguna pada saat T kurang lebih 52. Kemudian untuk T yang cukup banyak, yaitu T sama dengan 4.900 atau 1.225 tahun sampai dengan T sama dengan 5.000, 1.000, atau 1.250 tahun diperoleh grafik sebagai berikut. Kemudian untuk interpretasinya, untuk T yang semakin besar, maka kurva yang menyatakan pertumbuhan populasi pengguna Twitter yang fanatik terhadap K-pop
bersifat fluktuatif dan berulang setiap periode T sama dengan 60. Namun dengan titik maksimum lokal yang semakin menurun pada periode setelahnya. Kemudian, kurva pertumbuhan populasi pengguna Twitter yang rentan terhadap virus K-pop dan yang terkena virus K-pop akan menuju ke nol atau mengalami kepunahan. Sedangkan kurva pertumbuhan populasi normal U dan populasi haters K-pop bersifat fluktuatif dengan titik maksimum yang akan meningkat pada periode selanjutnya. Hal ini terjadi karena interaksi antar populasi yang menyebabkan populasi S dan K akan punah karena sebagian besar individu pada populasi tersebut berpindah ke populasi F dan U, serta sebagian kecilnya berpindah ke haters. Namun, untuk T yang sangat besar, puncak populasi H akan semakin naik, kemudian untuk puncak populasi F akan semakin turun. Kemudian untuk puncak populasi U akan stabil untuk T yang sangat besar. Yang terakhir, dapat diamati secara periodik, kepopuleran K-pop di Twitter tumbuh secara pesat, kemudian mengalami penurunan yang sedikit lambat. Kejadian ini berlangsung secara berulang-ulang sampai dengan waktu yang sangat lama hingga K-pop tidak lagi populer. Yang kedua, dapat diamati secara periodik bahwa penyebaran K-pop di Twitter awal penyebarannya akan pesat, namun setelahnya akan menurun dengan cukup lambat, dan periode ini akan terus berulang sampai dengan waktu yang sangat lama hingga penyebaran K-pop berhenti. Dan yang terakhir, dapat diamati bahwa populasi pengguna Twitter yang normal selalu mendominasi di setiap periode. Sedangkan yang sekedar menyukai K-pop untuk waktu yang relatif singkat akan mengalami kepunahan. Selanjutnya, untuk populasi pengguna Twitter yang fanatik terhadap K-pop akan bertambah pesat pada awalnya. Namun, pada jangka waktu yang cukup lama, eksistensi fanatik K-pop di Twitter menurun hingga mengalami kepunahan. Berbeda dengan populasi yang membenci K-pop. Pada awalnya, nilainya cukup kecil, akan tetapi pada jangka waktu yang sangat besar, eksistensinya akan meningkat. Karena terjadi interaksi antara populasi pengguna Twitter yang rentan dengan kelompok populasi lainnya, maka semakin lama akan mengalami kepunahan, karena berpindah ke populasi pengguna Twitter normal, fanatik, dan sebagian kecil ke populasi yang membenci K-pop. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.